Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hija Amalia, NPM 1911050320 dari kelas 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang garis. Nah, apa itu garis? Garis itu tentu kita sering melihat di lingkungan sekitar kita. Misalkan di rel kereta api, di jalan, dan lain sebagainya. Artinya, garis itu seringkali kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Jika kita ingin membentuk sebuah garis, maka kita harus memiliki dua titik hubung agar terbentuklah sebuah garis. Nah, kalau kita cuma memiliki satu titik hubung, maka kita tidak akan bisa membentuk sebuah garis. Mengenai pengertian garis, garis itu merupakan suatu unsur dalam matematika yang tidak bisa diartikan, tidak bisa didefinisikan, tapi bisa ditunjukkan. Ya, kalau misalkan ada yang mengartikan garis itu berarti salah, karena garis itu tidak bisa diartikan, tidak bisa didefinisikan, cuman bisa ditunjukkan. Ketika berbicara tentang kedudukan garis, ada beberapa macam, yaitu yang pertama, horizontal, garis lurus yang mendatar. Yang kedua, vertikal, garis lurus yang tegak. Yang ketiga, berpotongan, dua buah garis yang saling menyilang dan terdapat sudut alfa. Dan yang terakhir yaitu tegak lurus, dua buah garis yang membentuk tanda tambah disertai sudut penyiku 90 derajat dan ada garis A dan B. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang kedudukan dua buah garis. Bagaimanakah kedudukan dua buah garis? Ada beberapa kemungkinan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, garis sejajar. Garis sejajar yaitu dua buah garis akan dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut berada pada suatu bidang, dan jika kedua garis tersebut diperpanjang, tidak akan berpotongan. Yang kedua, garis berpotongan. Dua buah garis akan dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki sebuah titik potong atau tidak persekutuan. Yang ketiga, garis berhimpit. Dua buah garis akan dikatakan berhimpit jika kedua garis tersebut memiliki setidaknya dua buah titik potong. Contohnya, perhatikanlah jarum jam ketika menunjukkan pukul 12 tepat. Maka, kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. Dan yang terakhir yaitu garis bersilang. Dua buah garis akan dikatakan saling bersilang jika kedua garis tidak sejajar dan tidak berada dalam satu bidang. Oke, berlanjut ke sub pembahasan berikutnya, yakni garis-garis sejajar. Adapun definisinya yaitu garis A dan B dapat dikatakan sejajar bila garis-garis tersebut diperpanjang tidak bertemu. Sifat-sifat garis sejajar yaitu
Jika dua buah garis sejajar dipotong garis lain, maka akan membentuk sudut-sudut seperti berikut ini. Yang pertama, sama besar. Sudut sama besar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu sehadap, dalam berseberangan, dan luar berseberangan. Yang kedua, jumlahnya 180 derajat. Sudut yang jumlahnya 180 derajat antara lain dalam sepihak dan luar sepihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Amalia Asyana, NPM 1911050257 dari kelas Matematika 4C. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya. After discussing lines, the material continues about angles. Setelah membahas materi tentang garis, materi berlanjut tentang sudut. An angle is an area formed by two straight lines that intersect each other. Angle elements, namely the corner point, corner angle, and corner area alpha. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis lurus yang saling berpotongan. Ketika dua garis berpotongan, maka terjadilah unsur-unsur sudut, yaitu titik sudut, kaki sudut, dan daerah sudut yang biasa disebut dengan alfa. The naming of angle is divided into 3 parts. When referring to the image, the angle can be written first with one letter, angle A. Second, with 3 letters, corner B, A, C, or corner C, A, B. Third, the angular area, angle alpha. Penamaan sudut juga dibagi dalam 3 bagian. Apabila mengacu pada gambar, maka sudut dapat dituliskan pertama dengan 1 huruf, disebut dengan sudut A. Jadi, kita ambil saja nama abjad pada pertemuan 2 garisnya. Nah, di sini abjadnya A, maka namanya bisa disebut sudut A. Kedua, dengan 3 huruf, disebut dengan sudut DAC atau sudut CAB. Ketiga, daerah sudut disebut dengan sudut alfa. As with naming angles, angles units are also divided forward. Seperti halnya penamaan sudut, satuan sudut juga dibagi menjadi 4 bagian. Number 1, degree. 1 degree equals 60 minutes equals 60 single quote. 1 single quote equals 60 second equals 60 quotes. Derajat dilambangkan dengan bulatan kecil menyerupai 0 di atas di bagian kiri. 1 derajat sama dengan 60 menit sama dengan 60 petik 1. Maka 1 petik 1 sama dengan
60 detik sama dengan 60,2. Ini berarti tanda petik 1 melambangkan menit dan petik 2 melambangkan detik. Number 2. Turn equals 360 degrees. Satu putaran sama dengan 360 derajat. Number 3. Radians. Rad. 1 rad equals 180 degree with d equals 22.7 or 3.14. Radian biasa disingkat atau ditulis dengan rad. 1 pi rad besarnya 180 derajat dengan pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Number 4. Radian. Rad. 1 pi equals 200 rad. Radian. Rad. 1 pi sama dengan 200 rad. Types of angle. Acute angle is greater than 0 degree and less than 90 degree. Right angle is 90 degree. Blunt angle is greater than 90 degree and less than 180 degree. Right angle is 180 degree. Reflex angle is greater than 180 degree and less than 360 degree. Jenis-jenis sudut. Sudut lancip besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut lurus besarnya 180 derajat. Sudut refleks besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian, langsung saja saya mewakili kelompok ini ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan jika ada kesalahan, baik penulisan atau lainnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.